Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendri Azlin dengan NIM 200/2007. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang bioteknologi perlindungan tanaman. Penerapan prinsip-prinsip ilmu biologi, biokimia, dan rekayasa yang memanfaatkan agensia jasad makhluk hidup dan komponen-komponen untuk memproduksi barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Penerapan prinsip-prinsip ilmu bioteknologi atau biokimia dan rekayasa yang memanfaatkan agensia jasad makhluk hidup untuk mencegah, menghindarkan, dan membuat tanaman resisten terhadap OPT. Penerapan prinsip-prinsip ilmu biologi, biokimia, dan rekayasa yang memanfaatkan agensia jasad makhluk hidup dan komponen-komponennya untuk memproduksi barang atau jasa. Ketahanan genetik, toleran, adanya kemampuan tanaman tertentu untuk sembuh dari luka yang diderita karena serangan hama atau maupun tumbuh lebih cepat sehingga serangan hama kurang mempengaruhi hal dibandingkan dengan tanaman lain. Selanjutnya ada antibios, pengaruh fisiologis pada serangan yang merugikan, bersifat sementara ataupun tetap sebagai akibat bagaimana serangan memakan dan mencermai jaringan atau cairan tanaman tertentu. Teknik pengendalian hayati. Musuh alami hama adalah makhluk hidup yang dapat menjadi penyebab kematian bagi hama. Musuh alami hama sebagai salah satu faktor hambatan lingkungan bagi hama yang secara alami mampu mempengaruhi atau menekan perkembangan populasi hama di dalam kondisi demikian disebut natural control pengendalian hama. Musuh alami dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada predator, yang kedua ada parasitoid, yang ketiga ada patogen. Alasan mengapa penerapan PHT. Yang pertama, kegagalan pengendalian hama secara konvensional. Yang kedua, kepedulian yang semakin meningkat terhadap kualitas lingkungan hidup dan kebijakan pemerintahan dalam pelaksanaan PHT. Pengendalian kultur teknik. Pengendalian hama dan penyakit secara kultur teknik yaitu pengendalian hama dan penyakit melalui sistem atau cara dalam bercocok tanam. Beberapa tindakan dalam cara bercocok tanam yang dapat mengurangi atau menekan populasi dan serangan hama antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada komponen penting pengendalian hama. Di sini kita bisa lihat gambarnya. Dampak penggunaan pestisida. Penggunaan insektisida sintesis dapat menimbulkan banyak persoalan baru jika digunakan secara tidak bijaksana. Di antaranya, hama menjadi resisten. 80% petani Indonesia masih menggunakan pestisida sintesis untuk menekan serangan OPT. Dan selanjutnya, nama dagang yang terdaftar di Direktorat Pupuk dan Pestisida pada tahun 2016. Untuk tekniknya dibagi menjadi tiga, yaitu teknik pengendalian hayati, yang kedua teknik pengendalian terpadu, yang ketiga tanaman transgenik. Yang pertama, tanaman pengendalian hayati. Musuh alami hama adalah makhluk hidup yang dapat menjadi penyebab kematian bagi hama. Yang kedua, musuh alami hama sebagai salah satu faktor hambatan lingkungan bagi hama yang secara alami mampu mempengaruhi atau menekan. Untuk selanjutnya, komponen penting pengendalian hama terpadu. Yang kedua, pengendalian kultur teknik. Pengendalian hama dan penyakit secara kultur teknik yaitu pengendalian hama dan penyakit melalui sistem atau cara dalam bercocok tanam. Beberapa tindakan dalam cara bercocok tanam yang dapat mengurangi atau menekan populasi dan serangan hama antara lain sebagai berikut. Varietas tahan hama, ketahanan genetik, ketidaksesuaian. Non-Proteon C merupakan sifat tanaman yang menyebabkan suatu serangan menjauhi atau menyerang suatu tanaman baik sebagai pakan atau sebagai tempat pelepasan telur. Yang kedua ada antibiosis, pengaruh fisiologi pada serangan yang merugikan bersifat sementara atau tetap sebagai akibat kegiatan serangan memakan dan mencerna jaringan atau cairan tanaman tertentu. Selanjutnya ada toleran,
adanya kemampuan tanaman tertentu untuk sembuh dari luka yang diserta karena serangan hama atau mampu tumbuh lebih cepat sehingga serangan hama sekarang mempengaruhi dibandingkan dengan tanaman yang lain.